Mhm. Oke. Eh, Hari ini malam ini Cik Mita yang akan sharing, nanti kalau Yosi akan apa nambahin atau bantuin untuk apa kalau ada pertanyaan gitu ya. Oke, Cik Mita langsung masuk. Mungkin home leader bisa bantuin apa namanya untuk chatin anak-anak home yang ingetin mereka karena kita mau sampaikan sesuatu yang penting tentang dating, tentang pacaran, supaya kita value-nya sama gitu ya. Oke, yang pertama yang sering disalahpahami tentang pacaran adalah seringkali orang itu pacaran karena supaya punya status. Ya, jadi masa aku single, masa aku belum punya pacar, yang lain udah punya pacar, eh, aku masa belum punya gitu ya. Terus yang kedua, supaya ada yang ngechat setiap hari. Pacaran supaya ada yang ngechatin setiap hari. Pagi, udah makan belum? Sudah pulang sekolah belum? Lagi ngapain? Are you okay? Kayak gitu ya. Terus yang ketiga, supaya tidak merasa sendirian. Itu yang wajar ya. Maksudnya kadang-kadang di usia-usia remaja, eh, motivasi yang kayak gini tuh wajar banget gitu loh. Tapi malam hari ini kita mau kasih satu fondasi yang sama bahwa pacaran itu bukan cuma untuk itu. Bahkan kalau Cinta bilang pacaran itu penting gitu. Pacaran itu penting karena apa? Karena ada tujuannya. Pacaran atau dating adalah hubungan khusus antara dua orang, laki-laki dan perempuan, yang saling mengenal lebih dalam dengan tujuan, ada tujuannya. Tujuannya adalah melihat kemungkinan menuju komitmen yang lebih serius. Jadi eh, pacaran bukan sekedar supaya punya status, bukan cuma supaya ada yang ngechat setiap hari, bukan cuma supaya merasa sendirian ya. Kayak kemarin kan Cinta udah sampein waktu di teenager tuh hati-hati kalau kita jalin hubungan karena kita merasa nggak konten dan kita coba mengisi konten kita dengan cara pacaran, maka akan muncul banyak masalah di sana gitu ya. Terus apa namanya? Pacaran itu ada tujuannya, teman-teman. Pacaran itu eh, ada untuk saling mengenal. Jadi kalau kita sudah married, kalau kita udah menikah, itu sudah tiket one way tiket. Jadi kamu mutusin untuk menikah itu berarti ya sudah kalau dalam pernikahan Kristen itu satu kali sampai maut memisahkan. Itu kalau kalau yang value yang kita punya ya. Pernikahan eh, firman Tuhan bilang sampai maut memisahkan. Ini komitmen seumur hidup. Nah, untuk menjalani komitmen dalam pernikahan itu kan gimana caranya gitu ya? Gimana caranya aku bisa jalani pernikahan dengan eh, seseorang selama bertahun-tahun dan aku bisa sukses di dalamnya. Salah satunya penentunya adalah persiapan, masa persiapan. Nah, masa persiapan itu adalah masa pacaran itu. Nangkep ya teman-teman ya. Jadi apakah pacaran itu penting? Kalau menurut Jenita penting. Karena kalau kita nggak ada waktu buat pacaran, maksudnya tiba-tiba nikah gitu aja, nggak ada eh, misalnya kenal hari ini, besok nikah kan bahaya gitu loh. Kita nggak tahu ini siapa, dia bagaimana, kita nggak ngerti siapa itu bahaya gitu ya. Minimal 6 bulan lah gitu misalnya ya, 6 bulan lah sampai 1 tahun kita udah tahu dulu siapa dia dan sebagainya. Terus eh, dan harus siap. Kalau kita ngambil keputusan untuk pacaran, kita harus siap dengan dampaknya atau resikonya gitu ya. Resikonya tuh apa? Kalau sampai tidak cocok, kalau sampai kita mutusin aku oke lah, aku ngambil keputusan. Kalau Cinta nggak setuju dengan HTS ya, maksudnya hubungan tanpa status menurut Cinta
Itu salah satu eh, tidak kurang bertanggung jawab menurut Cinta. Kalau mau pacaran, oke, kita jalan ya, kita pacaran gitu. Kita akan saling mengenal. Kalau sampai ternyata sudah dijajaki, maksudnya ya, sudah oke, kita sudah saling oke ya, yuk kita jadian gitu ya, ambil komitmen. Kalau sampai nggak cocok, itu ya kita harus siap dengan keputusan kita gitu. It's okay untuk dia akhiri daripada dipaksakan masuk ke pernikahan gitu. Nanggap ya teman-teman. Nah, memang eh, apa namanya, nggak enak ya Ci kalau misalnya harus putus gitu. Memang nggak enak. Tapi seandainya teman-teman putusnya, oke aku tetaplah, nggak apa-apa lah, terabas aja gitu ya. Terus tetap meskipun udah ada sinyal nih, kayaknya nggak bisa nih jalan terus gitu, nggak mantap. Terus dipaksain sampai ke pernikahan. Itu lebih berbahaya teman-teman, karena pernikahan itu sekali seumur hidup gitu loh. Dan kalian akan ketemu dengan cowok atau cewek itu setiap hari dan itu lebih mengerikan gitu. Jadi eh, itulah pentingnya masa pacaran, masa dimana kalian punya banyak waktu untuk berdoa, bergumul sama Tuhan selama beberapa waktu. Aku aku akhirnya memutuskan iya atau enggak sama orang ini gitu. Jadi penting banget menurut cerita pacaran itu ya. Terus prinsip pernikahan Kristen ini bukan bimbingan pranikah ya, tapi kita mau tanamkan prinsipnya bersama-sama. Kita mau tanamkan prinsipnya. Home leader boleh catat-catat, maksudnya nanti di-sharingin ke anak-anak home silahkan gitu. Prinsip yang pertama pernah disampaikan ke Koyosi oleh Koyosi, terang tidak dapat bersatu dengan gelap gitu ya. Jadi di luar kalau dia nggak percaya Yesus itu akan mengandung resiko yang sangat berat gitu ya. Firman Tuhan bilang terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Jadi harus seiman dan harus seamin. Terus yang kedua, jangan jadi pasangan yang tidak seimbang, kata firman Tuhan. Maksudnya apa? Kita perlu perhatikan bibit, bobot, bebet. Bibit itu adalah asal-usul keluarganya. Apakah harus dari keluarga yang bagaimana-bagaimana tuh enggak. Bukan itu poinnya. Yang dimaksud dengan bibit adalah kita perlu belajar untuk di masa pacaran itulah kita tahu dia itu si A atau si B atau calon kita yang sedang kita doakan itu latar belakang keluarganya kayak apa? Apakah harus dari keluarga yang uh, ningrat atau gimana? Enggak, menurut Cik Nita. Nah, justru di masa pacaran itulah kita itu menerawang semuanya. Maksudnya tuh buka mata selebar-lebarnya, kita tahu latar belakang keluarganya dia tuh seperti apa. Apakah dia lahir dari single parent, apakah dia lahir fatherless, apakah dia lahir dari keluarga yang utuh, atau dia lahir dari utuh tapi ternyata papa mamanya nggak rukun atau gimana. Ketahui semuanya. Teman-teman sangat-sangat butuh itu ya, maksudnya cari datanya gitu ya. Kalau seandainya dia lahir dari fatherless sih, nah disitulah teman-teman bisa menghitung banyak orang yang lahir dari fatherless, tapi ketika diperhitungkan maksudnya, oke, aku bisa. Dia memang fatherless, tapi dia orang yang berbeda dengan keluarganya misalnya kayak gitu. Bisa kok gitu loh. Tapi kita perlu buka mata gitu loh. Dia latar belakangnya seperti apa tuh kita mesti tahu. Nangkep ya teman-teman ya. Nangkep? Oke ya. Nangkep nggak? Ini ngelek nggak? Halo, aman ya? Oke. Soalnya yang di sini ngelek. Terus yang kedua, yang kedua kita perlu tahu nilai-nilai apa yang diajarkan di dalam keluarganya. Budaya apa, belum, mundur slide-nya, minta tolong admin. Yang kedua, nilai-nilai apa yang diajarkan di dalam rumahnya. Kita perlu tahu. Misalnya, oh, keluarganya itu mengajarkan guyup gitu ya, atau individual. Itu beda loh, teman-teman. Satu keluarga dengan keluarga yang lain, teman-teman perlu pelajari itu. Teman-teman mata di situ. Keluarga ini sukanya semua urusannya tuh masing-masing gitu. Kalau keluargaku semua dikerjakan bareng-bareng, semua harus tahu, semua harus saling tahu dan sebagainya. Itu
sangat penting buat kita untuk kita tahu mengenal eh, pacar kita itu seperti apa, calon kita itu seperti apa. Terus kemudian karakter yang terbentuk dari keluarga itu seperti apa. Apakah dia, oh keluarganya ternyata eh, seorangnya sabar, sabar, sabar semua gitu. Misalnya, oh ini keluarganya ternyata, oh mamanya orangnya tuh eh, apa ya, nggak enakan misalnya. Ya dia akhirnya anaknya jadi nggak enakan misalnya seperti itu. Jadi perlu dikenali bibitnya asal usul keluarga. Yang kedua, bobot. Bicara tentang kualitas pribadi seseorang. Bobot itu adalah orangnya itu sendiri. Bagaimana dia membangun karakternya, dia punya karakter seperti apa, imannya gimana, hubungan pribadinya sama Tuhan gimana, terus kemudian pendidikannya, gimana dia menyelesaikan pendidikannya, dia di jenjang apa. Ternyata pola berpikir itu sangat penting, teman-teman. Kalau kita eh, pendidikannya itu sama, minimal lah sama-sama satu S1, S2 misalnya gitu, masih oke gitu ya. Terus kemudian kedewasaannya. Lalu yang ketiga, kemampuan bekerja atau bertanggung jawab. Intinya bobot itu adalah kualitas pribadi seseorang. Hidup eh, bagaimana seseorang itu membangun kehidupannya, orang itu pribadi gitu ya. Lanjut, yang terakhir adalah bebet, status sosial atau kondisi hidupnya. Yang dilihat itu biasanya pekerjaannya gimana, ekonomi keluarganya gimana, lingkungan pergaulannya gimana. Cinita nggak bilang, oh berarti ekonominya harus yang baik. No ya, Cinita cuma kasih gambaran bahwa kalau kita pacaran, semua perlu kita hitung. Jadi dia seperti apa, bibit bobot bebeknya kita buka mata selebar-lebarnya. Kalau kita merasa memang dia dari keluarga yang sederhana, tapi dia karakternya bagus, dia karakternya unggul, dia berbeda dari keluarganya. Itu menurut Cinita bisa aja itu terjadi. Dan itu sering terjadi. Cinita sering dengar kesaksian-kesaksian orang yang seperti itu. Lahir dari menikah dengan seseorang yang secara finansial mungkin dia kurang, tapi karena karakternya bagus, maka bisa jalan dan bisa membangun kehidupan pernikahan yang jauh lebih baik, gitu ya. Terus yang ketiga, prinsip pernikahan Kristen tadi sekali sampai maut memisahkan. Tadi kita udah bilang ya. Jadi one way ticket, tidak ada apa namanya jalan lain, option lain. Artinya perceraian itu sebenarnya bukan option kita. Kalau bisa jangan gitu. Karena apa? Kenapa kita bilang? Karena dampaknya itu sangat sangat besar, teman-teman. Perceraian itu bukan cuma menyakiti dua orang pribadi, tapi bisa banyak orang. Kalau sampai sudah punya anak, anaknya itu yang kasihan gitu ya. Terus bisa sampai Oh ya sih, kayaknya jaringannya Cik Nita nge-lag deh. dan sebagainya. Intinya uh, itulah penting karena maksudnya kekudusan dalam pacaran itu sangat penting karena Bentar ya guys, jaringannya Cik Nita agak nge-lag. Oke. oke, aman, oke ya. Terus selanjutnya kekudusan dalam pacaran itu sangat penting teman-teman. Kenapa? Karena itu adalah investasi terbaik dalam pernikahan kalian, bukan pernikahan kita ya, tapi pernikahan kalian. Jadi uh, seseorang cowok yang benar-benar mencintai ceweknya akan menghargai kekudusan dalam sebuah hubungan. Jadi nggak mengikuti keinginan dagingnya. An understatement, aku sayang sama kamu, tapi ternyata nggak menjaga kekudusan. Itu berarti bohong. Kalau sampai
lakukan itu. Kalau kamu benar-benar mengasihi pasanganmu, maka kamu akan menjaga kekudusan itu sampai nanti diberkati dalam pernikahan. Terus itu dari sisi laki-laki ya. Laki-laki yang benar-benar mencintai ceweknya akan menghargai kekudusan, tidak mengikuti keinginan dagingnya. Lalu perempuan gawangnya. Orang akan menghargai kita seberapa kita menghargai diri kita sendiri. Amin. Jadi kita nih yang jaga, yang bisa kita yang harus menjaga para wanita ini, cewek-cewek ini kita yang jaga karena kita yang jaga gawangnya gitu ya. Kita kalau kita pengen cowok-cowok itu menghargai kita, ya kita harus menghargai diri kita sendiri dan kita perlu apa namanya menjaga itu sampai orang itu bisa menghargai. Bisa ngerti nggak teman-teman? Jadi eh, kalau kita main-main dengan kekudusan, maka orang juga akan main-main dengan hidup kita, gitu ya. Lanjut. Kapan waktu yang tepat untuk berpacaran? Kan mungkin teman-teman nanya ya, menurut Cik Nita kapan yang waktu yang tepat untuk berpacaran? Kalau dari sisinya Cik Nita, tidak ada batasan usia atau angka yang pasti. Zaman Cik Nita dulu waktu SMP pernah dibuat batasan 21, 23 gitu ya. Tapi sekarang nggak ada. Kalau Cik Nita sama Koyesi, kami nggak ada, tidak menetapkan usia berapa yang paling tepat untuk berpacaran. Semua itu kembali ke visinya teman-teman sendiri. Misalnya gimana, Cik? Misalnya teman-teman eh, planning nih, buat planning. Mau nikah umur berapa? Misalnya, aku mau nikah umur 25 misalnya. Aku mau nikah umur 25. Sekarang teman-teman masih SMP. SMP tuh kira-kira umurnya berapa? 13, 14 tahun lah ya. 14 tahun. Nah, 25 dikurangi 14 berarti berapa? 11 tahun ya. Kalau misalnya teman-teman mau pacaran sekarang, yang SMP kelas 2 misalnya, bisa nggak? Kalau mau nikah umur 25, berarti akan pacaran selama 11 tahun dengan orang yang sama. Bisa nggak? Dan jaga keputusan. Teman-teman bisa nggak jaga kekudusan di sana gitu loh, selama 11 tahun itu. Gitu ya. Jadi cara cara yang paling gampang untuk bertanggung jawab dengan dalam hal hubungan adalah dihitung. Mau pacaran mau nikah umur berapa, sekarang umur berapa. Kalau misalnya, oh aku umur 25, aku umur 21, aku mau nikah umur 25 misalnya. Berarti aku akan pacaran selama 4 tahun. Nah, dihitung 4 tahun itu aku akan jaga kekudusan, aku akan tetap jaga hubungan baik dengan pacarku itu, aku akan buka mata lebar-lebar, aku akan kenal dia untuk masuk ke jenjang pernikahan, gitu ya. Terus, siapkah kita dengan energi yang lebih yang harus dikeluarkan dalam pacaran itu? Misalnya aku mau 11 tahun, atau 10 tahun, mau 7 tahun. Berarti kan akan ada waktu yang lebih yang harus dikeluarkan sama pacar kita, akan ada uang yang lebih yang harus dikeluarkan. Masa kalau mau misalnya Valentine mesti kasih gift, ulang tahun mesti kasih gift, makan, masa eh, dia terus yang bayarin kan harus gantian misalnya kayak gitu. Siapkah kita dengan energi yang lebih yang harus dikeluarkan dalam hal emosi misalnya? Akan ada kadang-kadang hurt, kadang-kadang kecewa, kadang-kadang marah, kadang-kadang overthinking, mikir dia ada di mana, dia lagi ngapain, itu kan ada energi yang lebih yang harus dikeluarkan. Kalau sampai 11 tahun bisa enggak? Kalau sampai 5 tahun oke lah, masih bisa misalnya. 2 tahun, 3 tahun masih oke. Berarti nggak apa-apa teman-teman ambil keputusan itu. Dengan konsekuensi tadi ya. Kalau sampai ternyata ada hal yang nggak cocok, harus berani ambil keputusan. Terus jangan terburu-buru kalau misalnya teman-teman itu belum siap. Tapi kalau memang sudah waktunya, jangan takut untuk membuka diri, teman-teman. Ini nasihat dari Cik Nita ya secara pribadi, Cik Nita yang sudah menjalani masa pacaran dan sudah pernikahan dan sampai 15 tahun ini nasihatnya Cik Nita secara pribadi. Kalau menurut teman-teman masih terlalu kecil,
aku masih SMP kelas 2, masih SMP kelas 3. Kayaknya terlalu dini untuk aku pacaran, ya jangan terburu-buru. Jangan pacaran karena kesepian, nah, itu berbahaya ya. Tapi kalau memang sudah waktunya, jangan takut untuk membuka diri. Tapi ya teman-teman ya. Terus yang kedua, libatkan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan. Berdoalah, minta tuntunan Tuhan. Itu sangat penting. Cinta dalam segala hal, termasuk dalam hal pacaran. Mau pacaran pun, tanya sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Tuhan tuntun supaya tidak salah ngambil keputusan. Gitu. Orang ini takut sama Tuhan enggak, sungguh-sungguh sama Tuhan atau enggak, dan sebagainya. Terus, suara orang tua itu sangat penting dalam keputusan pencarian pasangan hidup. Ini pengalaman Cik Nita dalam pengembalaan di Yutin selama sekian tahun. Cik Nita melihat bahwa orang tua itu benar-benar adalah wakil Tuhan buat setiap kita. Cik Nita sendiri punya pengalaman, Cik Nita eh, sempat ada di pilihan, ada di persimpangan milih yang mana. Mamahnya Cik Nita milihkan untuk Koyosi dan memang jodohnya Cik Nita Koyosi gitu ya. Terus teman yang lain juga, ini kayaknya nggak cocok sama ini. Tapi mamahnya bilang, eh, mamahnya, sorry, sorry, sebentar. Semua orang yakin bahwa si A itu jodohnya si B, misalnya. Tapi mamahnya tuh bilang, enggak, bukan, gitu ya. Terus ternyata waktu dijalani sekian tahun, teman-teman, ternyata memang bukan jodohnya. Jadi mamahnya memang benar. Kita meyakini bahwa orang tua itu wakilnya Tuhan. Jadi kita perlu kalau misalnya mau ngambil keputusan, banyak ngobrol sama orang tua. Dan jangan jadikan pacaran atau pernikahan kita itu sebagai pelarian dari keluarga kita. Maksudnya gini, kalau misalnya teman-teman eh, di rumah lagi ada problem, merasa di rumah ini mama papa berantem terus misalnya, nggak cocok dan sebagainya, penuh dengan konflik di keluarganya teman-teman, jangan pernah sekali-sekali ngambil keputusan untuk aku tak nikah aja, tak tinggal aja keluarga ini misalnya gitu ya. Ninggal supaya aku mau ninggalkan neraka ini. Nah, kita mau katakan kalau teman-teman nih tidak berkemenangan di keluarganya teman-teman yang sekarang, akan berbahaya sekali untuk masuk ke jenjang berikutnya, yaitu pernikahan. Jadi, sungguh-sungguh berdoalah buat keluargamu. Kalau misalnya lagi ada pergumulan, ada masalah, minta supaya Tuhan tolong. Jangan jadikan relationship itu sebagai pelarian, gitu ya. Terus, kami, Koyusi dan Cik Nita, dan mungkin Cik Nita juga mau nasehatkan kepada semua eh, home leader atau koordinator atau siapapun yang merasa apa ya istilahnya yang dituakan lah di Yutin ini. Kita akan mendoakan yang terbaik untuk masa depan teman-teman Yutin. Kami ini bukan decision maker kalian gitu ya. Yang ngambil keputusan itu teman-teman sendiri. Bagian kami adalah memberikan value firman Tuhan gitu. Jadi misalnya datang, kita kalau aku jadian sama si A menurut Cik Nita gimana? Cik Nita nggak bisa jadi decision maker. Yang ngambil keputusan itu kalian, yang jalani kalian, yang ngambil, yang berdoa kalian gitu ya. Kalau dari sisinya Cik Nita, secara apa ya, sebagai seorang gembala atau pendampingnya Koyosi, kami tidak akan jadi hakim buat kalian. Jadi hanya kita nggak akan ada penghakiman buat kalian gitu ya. Maksudnya, oh kok gagal pacaran dan sebagainya itu bukan bagian kami. Kami bukan eh, pengambil keputusan dan kami juga tidak akan jadi hakim buat kalian. Semua itu memang ada resikonya, teman-teman. Semua yang teman-teman putuskan dalam dalam pernikahan, semua sorry, dalam pacaran misalnya lagi dating nih, lagi kenalan, ternyata
nggak cocok gitu ya. Eh, Terus kemudian nek Cik Nita koyo sih tidak akan menghakimi. Kami tidak akan menyalahkan, tidak akan menghakimi. Bagian kami adalah nemeni kalian, dampingi kalian gitu ya. Jadi eh, terus kemudian yang terakhir sekali lagi jangan suruh kami untuk memilih. Misalnya anak Yutin pacaran gitu, jadian, terus kemudian putus, ternyata nggak cocok. Tolong jangan suruh kami untuk memilih. Cik Nita sama Koyosi belain siapa? Tidak akan ada yang kami bela, tidak ada yang kami salahkan. Jadi kami berusaha untuk jadi orang tua yang benar-benar mengasihi semua anak yatim. Kami akan support kalian, kami akan nemeni kalian, kami akan dukung kalian, kami akan mengasihi kalian. Karena biar bagaimanapun kalian adalah anak-anak kami, anak-anak rohani kami. Tidak ada bekas anak gitu ya. Jadi semua akan kami support, semua akan kami doakan. Nah, kalau kalian butuh disupport, kalian butuh ditolong, datang aja sama Koyo Siji Nita, butuh didoain, butuh di apa ya namanya dikasih cara pandang, kami akan bantu teman-teman. Gitu. Anggap ya teman-teman. Ini karena nggak ada gambarnya di sini. Semoga teman-teman menangkap. Oke, terima kasih buat react-nya. Oke, terus Cik Nita akan tutup sharing ini dengan cerita dari Ripka. Jadi poinnya adalah segala sesuatu harus disiapkan. Pernikahan yang seumur hidup itu pun harus dipersiapkan. Ripkah ini adalah seorang cewek yang luar biasa menurut Cik Nita. Jadi si Bapak Abraham yang mau nyariin jodoh buat anaknya, si siapa namanya? Ishak, menyuruh istilahnya karyawannya lah, bujangnya untuk tolong carikan jodoh buat si Ishak gitu ya. Terus si bujangnya ini berdoa sama Tuhan, minta tanda sama Tuhan, tolong supaya temukan aku dengan seorang wanita yang begini-begini karena ini tugasku. Dia minta supaya dipimpin sama Tuhan. Waktu dia jalan kembali ke tanahnya apa ke asalnya tanah asalnya Abraham itu ada banyak wanita di situ. Terus dia minta tanda sama Tuhan. Cewek yang ngasih minum aku, bukan cuma aku, tapi juga ngasih minum unta-untaku. Nah, dialah yang akan jadi calonnya si Ishak gitu. Dia minta tanda sama Tuhan. Waktu dia datang, ternyata waktu dia selesai berdoa, si Ribka itu datang ke bujangnya ini. Dan Ribka itu nawarin minum sama bujangnya. Dan ternyata benar, Ribka bukan cuma nawarin minum ke bujangnya, tapi ke unta-untanya. Unta itu teman-teman, satu ekor unta itu minumnya 20 sampai 30 liter air. Satu, ini yang nyiapin PowerPoint kayak sih ya, ini unta modern. Satu ekor unta. Ini unta pinter. diajak, diajak matematika. Satu ekor unta itu minumnya 20 sampai 30 liter, teman-teman. Satu ekor unta. Bujangnya ini bawa 10 ekor unta. Itu artinya butuh minum itu 200 sampai 300 liter air. Tadi ngitung pakai perumpamaannya apa ya? 1 galon. Pakai galon. 1 galon itu 19 liter, teman-teman. Kalau 300 dibagi 19 berarti ada 15 galon yang harus diangkut sama Rika. Profesor gitu. Jadi waktu Cik Nita apa ya mempersiapkan sharing malam hari ini, Cik Nita tuh bayangin ya, Rika itu hebat ya, cewek, gadis loh dia, gadis, terus dan dia tuh bukan satu-satunya gadis di situ, banyak banyak gadis di situ. Pas bujangnya berhenti berdoa, dia tiba-tiba datang nawarin. Pas persis apa yang diomongin itu, yang dimintakan itu datang. Rika datang dan dia lakukan extra mile.
dia lakukan apa namanya, dia melakukan lebih dari yang seharusnya. Kita nggak bisa bayangin seorang cewek gadis ngangkut galon 15. Dan itu kan nggak mungkin cuma geser ya. Itu kan dia harus bawa dari sungai, bawa sumur ya, dari sumur satu sumur gotong galon, dituang, suruh minum, balik lagi, ngambil lagi, bawa galon lagi, dan itu bolak-balik 15 kali. Itu kan sesuatu yang luar biasa ya menurut Cik Nita. Kalau dia tidak terbiasa melakukan itu, menurut Cik Nita dia tidak akan melakukan itu. Betul nggak, teman-teman? Pasti kalau misalnya nggak terbiasa, ngangkat satu galon aja pasti, gimana ya ini? Ini ngangkatnya gimana ya? Kan kalau nggak terbiasa ngangkat galon loh ya. Jadi kayak kalau kita melakukan sesuatu yang tidak biasa, pasti kalau ngangkat tuh kan kita pasti bingung. Iya, nggak kuat, nggak bisa, gitu kan. Pasti pasti akan ada keluhan-keluhan. Gimana caranya? Coba ngangkat satu galon gitu ya. Dia ngangkatnya gimana? Katanya ada caranya yang benar gitu ya. Terus ngeluh lah, capek lah gitu ya. Misalnya baru 2 galon ngangkut dari sini ke sana 2 galon. Udah kesel, boyoan lah, ngeluh lah gitu ya. Tapi Ripka ini enggak teman-teman. Dia lakukan lebih dari apa yang dia minta. Dan kairos Tuhan datang dalam hidupnya dia. Kairos Tuhan itu momentum ilahi ya. Divine moment. Divine moment itu kesempatan bertemu dengan kesiapan. Kesiapan karakter dan kebiasaan. Ripka ketemu jodohnya bukan saat dia cari-cari ya. Bukan dia, siapa jodohku, dia cari biro jodoh. Enggak, dia enggak lakukan itu. Dia ketemu dengan jodohnya ketika dia melakukan yang biasa dia lakukan. Dia biasa ngangkat air, gotong air, bahkan ngasih minum unta-untanya lebih. Kalau menurut Cinta, dia pasti sudah terbiasa melakukan itu. Makanya dia lakukan itu dengan sangat ringan, nih, tanpa keluh kesah di sana. Jadi, menurut Cik Nita, untuk kita bisa masuk ke jenjang pernikahan, kita perlu pacaran. Kalau seandainya teman-teman hari-hari ini belum punya, maksudnya belum ada pacar gitu ya. Menurut Cik Nita, hari-hari inilah waktunya yang tepat untuk kita melihat diri kita. Kebiasaan apa yang kita sedang bangun hari-hari ini. Kebiasaan buruk apa yang perlu kita perbaiki. Kebiasaan baik apa yang perlu kita pertahankan dan tingkatkan. Cinta tutup dengan ini ya. Tolong tulis di chat. Menurut teman-teman, kebiasaan buruk apa yang perlu diperbaiki? Tulis di chat boleh. Misalnya, bangun siang, tidak peduli, suka mengeluh, mementingkan diri sendiri, menunda, betul. Menunda mengerjakan sesuatu itu salah satu juga kebiasaan buruk. Kebiasaan makan. Nggak apa-apa toh makan, Johan. Nah, kebiasaan saksik itu menunda ya. Pro, Itu tidak sih. Procrastinating. ya mageran, hidup tidak sehat, komunikasi yang buruk. Oke, ya. Kebiasaan hidup boros, betul. Ngantukan, betul. Emotion control, betul. Jarang mandi, betul. Itu juga nggak boleh. Hedonisme, ya boros, betul. Mementingkan diri sendiri, kalau kita tulis di sini ya. Terus bersikap kurang ajar dengan orang tua. Kalau teman-teman mau tulis lagi nggak apa-apa ya. Menunda-nunda tadi udah ditulis beberapa kali ya. Kebanyakan di kamar. Oh iya, Mager. mager, kepedean, terlalu percaya diri. Oh ya, kebanyakan nonton anime. Mager kalau Ya,
terus tidak punya kontrol, nggak bisa kontrol waktu, nggak bisa kontrol emosi, itu juga kebiasaan buruk, teman-teman. Pulang pagi, betul. Tubuh kita itu ada waktunya untuk istirahat loh, teman-teman. Jadi harus diperhatikan, waktunya istirahat ya istirahat. Waktunya kerja ya kerja. Minggu lalu Pastor Iman bilang ya, kalau kenapa kita sekolah itu pagi, karena disitulah otak kita tuh lagi fresh-freshnya. Main HP terus, betul. Ya, itu salah satu habit yang harus diperbaiki. Kontrol waktu ya, kontrol apa keinginan, nunggu mood sebelum ngerjain sesuatu. Yo, digerakkan oleh mood, betul. Scroll TikTok terus, betul. Kebanyakan main blog blast. Oke. Kemudian kebanyakan main Mobile Legend, menyepelekan, betul, kebiasaan benar, menyepelekan itu juga nggak boleh. Terus berbicara kasar atau tidak menghormati orang tua, kebiasaan geletak-geletak, oh naruh sembarangan. Yang terakhir yang Cik Inta tulis di sini kebiasaan tidak jujur. Hati-hati dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Miliki ego, punya ego tinggi, betul. Kalau teman-teman punya kesadaran ini ya, lebih suka gibah daripada pendalaman enggak, betul. Kalau teman-teman punya kesadaran ya, habit buruk apa yang perlu aku benahi, itu sangat-sangat penting, teman-teman. Cinta juga, maksudnya sampai hari ini pun masih kadang-kadang suka nulis, aku masih kurang di sini, aku masih perlu belajar ini, aku masih ini, itu terus harus setiap hari, nggak akan ada selesainya, nggak akan ada stopnya ya, sampai kita merit pun, sampai Tuhan panggil kita baru selesai. Jadi kita harus bangun awareness dalam diri kita, kebiasaan-kebiasaan buruk apa yang harus kita perbaiki. Gitu. Oke. Terakhir, kebiasaan baik apa yang perlu kita pertahankan dan tingkatkan? Silakan tulis di komen chat. Kebiasaan yang sudah dilakukan. Yang sudah dilakukan. Misalnya bangun pagi, suka belajar, oke. Menghormati orang tua, on time, betul. Suka berdoa, rajin menabung, menghargai sesama. Kebiasaan yang sudah teman-teman bangun ya. Terus ya, rajin mandi, membantu orang tua atau orang lain, tidak mengeluh, literasi, wow, bagus. Suka baca buku, sabar, betul. Tidak mengeluh, rajin belajar atau bekerja, bersikap objektif, betul. Itu salah satu habit yang bagus banget. Berkata-kata sopan, olahraga, wow, betul. Lari sore, oke. Yana janjian sama Koyosi ya nanti. Ah, nggak percaya loh. Merefleksikan diri setiap hari di diary. Betul. Diary itu bagus ya. Kebiasaan menulis itu bagus. Nggak main ngejudge orang. Betul. Ingin eksplorasi, ya clean eating. Betul. Ya. Kebiasaan sabar, kebiasaan ramah, kebiasaan jujur, kebiasaan berdoa dan membaca Alkitab secara konsisten dan bertanggung jawab. Nah, kalau teman-teman punya kebiasaan yang it's okay, masih ada kebiasaan buruk yang masih jalan dan kita perlu belajar disiplin, it's okay. Yang penting sadar dan mau berubah. Kalau ada kebiasaan baik, tingkatkan terus. Dan uh, kalau hari-hari ini ada teman-teman yang masih bergumul, misalnya udah usia ini udah cukup sih usianya untuk menjalin hubungan baik. Kita yakin seperti si Ripka ini, teman-teman. Teman-teman punya kebiasaan baik, punya kebiasaan yang positif, yang sesuai firman Tuhan, kerjakan itu terus. Satu kali nanti, saya yakin, Tuhan akan ketemukan kalian dengan orang-orang yang terbaik. Hari-hari ini Cinta lihat ada beberapa orang yang mengalami pertolongan Tuhan ya, pimpinan Tuhan dalam hal relationship, yang mungkin bergumul sekian tahun dan kemudian ketemu dengan pasangan hidupnya. Cinta bersyukur untuk itu. Dan berbahagialah dengan orang yang berbahagia. Kita bersyukur nanti Tuhan akan juga kasih kalian juga gitu ya. Masing-masing orang itu nanti ada kairosnya Tuhan sendiri-sendiri. Yang penting ketika kesempatan itu datang,
biarlah kalian jadi orang-orang yang sudah siap dengan karakter dan kebiasaan yang lebih baik. Gitu. Itu dari Cik Nita. Semoga memberkati. Itu suara hati kami sebagai Gembala Yutin. Cik Nita berharap bisa memberkati teman-teman. Thank you. Ada pertanyaan silahkan, mau diskusi silahkan. Thank you Cik Nita. Thank you Koyosi. Koyosi enggak mau ngomong. Enggak. Lah itu ngomong kok. Iya, Oh, iya. udah lengkap. Iya. Baik. Ada pertanyaan masuk. Teman-teman, aku udah pin. Ini malah mau olahraga nih. Aku pin ini apa? Ini namanya itu WhatsApp link. Link. Nah, link WhatsApp. Jadi teman-teman kalau mau tidak tersebut namanya boleh di chat di situ. Ini ada satu chat masuk. Apa? Ada pertanyaan ya kok, Cik. Katanya kalau ada di dalam hubungan itu kan bukan tentang aku, tapi tentang kita. Gimana sih, Cik, gambaran berhenti dari keakuan dalam hubungan pacaran, tapi nggak kelihatan diri kita sendiri? Gimana? Oke, katanya kalau ada di dalam hubungan itu kan bukan tentang aku, tapi tentang kita. Ya. Gimana sih, Ya. Cik, gambaran berhenti dari keakuan di dalam hubungan berpacaran, tapi nggak kehilangan diri kita sendiri, tapi maksudnya ya gitu. Ya, menurutku sih sampai pada apa titik di mana kamu bisa menjadi dirimu sendiri, istilahnya gini ya. Ini enggak tahu ya, ini setiap orang beda-beda. Tapi nek gue sih berpikir kalau misalnya cowok terus cowok yang tidak egois, terus menjalin hubungan itu dia kan bisa menempatkan dirinya dengan baik. Mungkin cewek juga sama, menempatkan diri dengan baik. Jadi nggak harus berdua terus, nggak harus apa-apa harus di apa ya, nggak harus kelingi gitu loh. Kelingi tahu nggak sih kelingi? Ya nggak harus apa-apa harus ini harus sama dia. Kalau nggak dianterin nggak mau. Nah itu masih semua fokusnya ke dirinya sendiri. Terus keakuan lebih ke semuanya tentang aku, pendapatku yang didengarkan, perasaanku yang harus dimengerti, istilahnya semua kebutuhanku yang harus dipenuhi. Pas pergi bareng semua harus aku itu keakuan. Tapi nek gambaran tentang kehilangan keakuan itu ya sudah toh santai. Yang penting kita berfokus pada pertumbuhan, bukan pada sekedar keinginanku untuk nyaman, keinginanku untuk dimengerti gitu. Tapi lebih ke fokusnya kepada pertumbuhan aja. Nah, menurut gue sih di situ ya. Enggak tahu kalau yang lain mungkin ada punya jawaban yang lain. Pacaran yang sehat itu fokusnya ke pertumbuhan soalnya. Jadi kalau mau pacaran yang sehat yang tadi ya bebas dari keakuan lah ini segala macam itu mungkin harus dilihat tujuannya apa. Kalau tujuannya memang pertumbuhan ya, gue sih bisa bilang tuh pacaran yang arahnya sehat sih. Gitu mungkin ya. Gue sih pemahaman gue sih tentang pertanyaan ini kayak gitu soal. Ada yang lain nggak? Aku jadi ingat apa ini enggak sih kok? Maksudnya kalau kita sampai kehilangan diri kita sama aja kita drain enggak? Kering enggak sih? Ya kan? Iya, lebih ke situ ya nanti. Ya khotbahnya Cikio kemarin ya hari Minggu ya, kalau pacarnya ndak utuh itu akan bikin kita jadi harus memenuhi keinginannya dia terus, kita harus ini kan ngikuti perasaannya terus. Itu yang capek, jaga-jaga perasaan dia terus. Itu yang capek. Kita jadi kehilangan diri kita. Kita terbiasa mungkin terbiasa kayak koisi senangannya guyon gini, tapi kalau sama pasangannya terus jadi harus jaim, harus diem. Nah, gitu yang kehilangan diri sendiri. Mungkin gitu kali ya.
Ya. Orangnya biasa ramah, tapi kalau sama pacarnya harus jaga perasaannya dia supaya pacarnya tidak marah. Atau pacarnya seneng semua serba harus rame-rame, sementara kita introvert. Jadi kita kadang butuh untuk menyendiri, butuh untuk ngobrol sendiri gitu. Tapi pacarnya kepengen ya semua rame-rame harus bareng-bareng semua biar biar nggak sepi. Itu kita jadi kehilangan identitas gitu loh maksudnya. Iya. Mungkin gitu kali ya. Iya. Oke. Cik Nita ada jawaban? Cik Nita setuju atau ada jawaban? Nih, kata Pak Setuju Andre. dong. Iya. Setuju. Kata Andre mungkin bisa dibilang ketika kita pacaran gak jadi orang aneh. Ya, teman-teman kita terdekat yang bisa menilai. Iya, betul. Iya. Teman-teman terdekat yang Iya, akan betul. menilai. Aku setuju sekali. Dan itu tuh memang proses ya, maksudnya proses kok itu. Nggak ada yang sempurna terus kayak gitu tuh enggak, itu butuh proses. Makanya yang dikejar itu pertumbuhan. Pertumbuhan itu butuh waktu, butuh proses. Yang penting ada komitmen bersama untuk sama-sama berubah jadi lebih baik. Tapi kalau komitmennya nanti satu satu orang komitmen, pasangannya nggak komitmen, nah itu yang berat. Harus Berarti semua gendong dong gitu ya. Jadi iya. Berarti selama semuanya sepakat, terus maksudnya jalan ke arah yang sama, pasti nggak akan ada yang drain ya, Ci. Nggak akan ada yang kehilangan diri sendiri ya. Egonya iya, mungkin menurut ego Cinta. diri sendiri mungkin akan mulai. Atau gini, kalau pacaran itu ya itu tadi Andri bilang ya terus pacaran jadi orang aneh itu biasanya akan kelihatan kalau pacarannya itu nggak baik ya. Kecuali anehnya gini, dia terbiasa ngerokok, minum minuman keras. Begitu pacaran dia bertumbuh jadi lebih baik. Nah itu kan di antara teman-temannya dia jadi aneh tuh. Tapi anehnya positif. Ya kan, karakternya bertumbuh jadi baik. Biasa ngerokok, karena pacaran dia jadi berubah jadi lebih baik. Itu kan baik berarti. Ya kan? Nah, Tetapi nanti kalau biasanya baik jadi tidak baik, nah itu yang salah. Gitu maksudnya. Ya enggak sih? Mudah enggak? Iya, mudeng kok. Mudeng. Jadi Sorry, gitu. tadi salah satu tak mute Nggak apa-apa, karena nggak kok apa-apa. sih Cik Nita dua-duanya Kedobelan ya? terus. Iya, Ya ini gitu. sih videonya ikut Cik Nita, tapi audionya ikut sih. Jadi ini supaya Boleh. gini sih. Asik. Ada lagi pertanyaan. Nah, bagaimana cara menetapkan batasan yang sehat agar konflik tidak berubah menjadi perilaku toksik atau bad habit? Ulangi lagi ya. ya. Oke. Bentar. Bagaimana cara menetapkan batasan yang sehat agar konflik tidak berubah menjadi perilaku toksik atau bad habit? Gampang sih. Konfliknya itu ketika berkonflik, karakter yang kelihatan apa? Kalau ketika berkonflik, karakter yang kelihatan kok ternyata dia orang yang ini ya, jadi pemarah, bantingi piring, bantingi kursi, bantingin tetangganya, itu berarti kan nggak boleh, itu berarti jelas jadi toksik dong, konfliknya dong, ya kan? Terus kalau ketika berkonflik, dia terus istilahnya tidak belajar sesuatu, hanya ingin perasaannya divalidasi, pikirannya ingin terus dimengerti terus, harus dia lah, itu perilaku yang mungkin ya orang zaman sekarang bilang toksik. Jadi lebih ke situ. Jadi ketika konflik itu karakter asli orang akan kelihatan. Konflik itu bukan menghancurkan seseorang, tapi konflik itu akan mengungkapkan karakter asli seseorang. Apa yang dibangun itu kelihatan ketika konflik.
Jangan alergi dengan konflik. Jadi ya itu cerita bilang jangan alergi dengan konflik. Selama kalian masih muda itu terbiasalah dengan apa istilahnya ya, dengan perbedaan, dengan konflik itu terbiasalah dengan itu. Apalagi kalau misalnya nih dengan pacaran terus terjadi konflik ya itu harus cek konfliknya ini bikin kelihatan negatif apa kelihatan baiknya, bertumbuh atau enggak. Kalau enggak bertumbuh ya eman-eman sebenarnya. Makanya semasa masih muda, selama mumpung masih ini semua belum ada yang nikah kan ya, kecuali siapa? Ada yang udah nikah belum? Ada yang belum. Tadi gue sih lihat ada yang Ada udah nikah. selfie. Oh, ini selfie dan nikah sih. Selfie sudah nikah kan ya. Mbak selfie sudah nikah. Yang selfie sudah nikah cuma selfie doang sih. Jadi sementara kalian masih belum nikah, carilah masalah sebanyak mungkin. Bukan. Ya. Cari Maksudnya menghadapi konflik itu nggak apa-apa gitu loh. Tapi Ya. jangan cari masalah ding. Jangan cari Oh, masalah. ternyata Mas Oh, Philip kok, Elizabeth bukan ternyata Mas selfie ternyata Philip, cowok ternyata deh. suaminya. Iya. Oh, ternyata Mas Ini Philip. ada. Ya, ada jawaban nih kok. Mungkin bisa gini juga, konflik yang diselesaikan menurutku nggak akan jadi toksik. Konflik itu kayak antibiotik. Kalau nggak selesai malah Ya. bahaya. Tapi kalau selesai dia jadi Ya, memberi kesehatan. Vaksin antibiotik. ya. Bisa sih, bisa. Bisa. Andre kok bisa Gitu sih. Dia tapi Jadi minus konflik nggak itu mau nggak ngomong aja sih. selalu bahaya. karena Nggak bisa ngomong kayaknya. Mic-nya mati. Apa masih di kantor dia? Nah, daripada ada A-nya, dia lagi sama A-nya. Terus ada lagi pertanyaan. Kayaknya memang kalau dibikin anonim gini yang tanya banyak ya, Ci. Ini ada lagi nih. Sebentar. Oke, yang ini dulu. Mulai banyak pertanyaan masuk. Ada A-nya. Tadi ada yang bilang kalau teman bisa menilai. Nah, ada kalimat juga yang bilang saat kamu jatuh cinta, kamu akan buta akan semua hal, termasuk dibilangin bebal dan merasa hubungan dia ini sehat-sehat aja. Sebagai temennya, gimana ya caranya biar bisa bilang dengan baik tapi nggak capek? Karena kadang capek juga bilangin temen yang masih kecintaan, yang bego karena cinta ternyata kok. Tapi ini sebagai sisi temennya nih, ada pertanyaan. Mohon dijawab. kalau Cik Nita, semua itu ada batasnya ya. Kalau setiap orang tuh kan punya tanggung jawabnya masing-masing. Kalau kita merasa kita sudah ngomong, dan orang itu nggak mau dengerin, jangan terlalu ambil tanggung jawab gitu loh menurut ini. Jadi semua tuh ada batasannya. Kalau kita merasa kita sudah ngomong dan dia nggak mau dengerin satu kali, ya sudah itu tanggung jawab gitu ya. Kalau menurut saya, jadi jangan berusaha mengendalikan sesuatu yang tidak bisa kau kendalikan. Itu bodoh menurut Cik Mita. Jadi harus lebih bijaksana. Kalau kita, oh kita tapi sebagai teman mau bantuin, kita mau ngomong gitu. Satu kali, dua kali, enggak apa-apa. Kita ngomongin. Tapi memang dia memutuskan untuk enggak mau dengerin ya, ya itu keputusannya dia. Jangan hakimi, tetap harus mengasihi. Gitu. Yang tadi harus belajar objektif itu bagus. Jadi kita tetap harus mengasihi orangnya. Meskipun kita nggak setuju dengan keputusannya. Jelas ya suaranya. Soalnya kita headsetnya kan satu-satu. Oke. Ini kata Aimi. Gitu terus, oke terus. Ya, oke. Kata Aimi bilangin aja tapi gak usah berharap. Yang penting kita sudah mengerjakan bagian kita sebagai teman. Iya. Ya. Gitu. Dan kita harus menyadari kok teman-teman.
Orang jatuh cinta tuh memang beneran jadi bego kok, serius. Jadi bego, Itu fakta, ngeruk pasir, bego ya. ngeruk pasir. Soalnya memang bagian hormon yang hormonnya itu mengendalikan akal hormonal. sehatnya tuh memang ini tidak berfungsi, jadi bego rasanya. Ya, Gak apa-apa, itu normal. normal. Nanti kalau dia sudah mulai stabil, akal sehatnya mulai ini, baru mungkin itu timing yang tepat untuk ngomong kali ya. Ya, mungkin kita juga belajar untuk ngomong di waktu yang tepat. Nah, biar gak banyak curhat sama kayak si Cik Nita, jamin akan makin pintar. Betul, saudara-saudara. Kalau nggak mau ngeruk pasir, mau ngeruk pasir. Ayo, dolan. Nih. Dolan. Kita suruh ke Bandung kok kalau ngajak dia dolan kok. Oke. Common awareness ya. Iya, oke. Masih banyak lagi kok ya si Cik Nita. Jangan takut. Oke, siap. Pertanyaan semakin malam semakin banyak. Tolong. Itu nanti itu apa? Surprise-nya berarti nanti dipilih ya, Kio. Ya, nanti aku yang milih. Ya. Buat aku. Silahkan. Karena aku yang tanya. Katanya cuma 2 tahun. Enggak. Oke, ada pertanyaan lagi. Dulu kan katanya koyo si Cik Nita pas pacaran ngobrol atau terbuka sama pemimpin youth kayak minta dijagain atau bukan. Tapi boleh nggak sih diceritain pengalaman itu, siapa tahu kalau kita punya pacar bisa kenalin ke koyo si Cik Nita juga kan biar ada yang jagain gitu. Gimana tuh diulang itu? Putus sih. Oh. Mungkin ini Ci, apa namanya? Yang tanya nih pengen tahu experience-nya koyo si Cik Nita ketika koyo si Cik Nita pacaran. Diketik kok bisa? Oh, bisa, tak ketik. Lost contact. Oke, tak ketik ya. Jaringannya deh. Atau disingkatin nggak apa-apa pertanyaan. Jadi intinya adalah dia pengen tahu ceritanya koyo si Cik Nita waktu koyo si Cik Nita pacaran dan memutuskan untuk melibatkan pemimpin rohani untuk apa ya, maksudnya kayak jadi mentor gitu loh kok Ci. Nah, maksudnya biar nanti tuh teman-teman tuh bisa tahu, oh ternyata di mentoring sama pemimpin rohani itu bikin hubungannya kita jadi semacam ada yang backup gitu loh. Kitanya ada yang nge-backup gitu loh. Gitu. Ya, kalau dulu koalisi sama kita yang pasti yang paling gampang ya, paling inget ya. Itu dulu ini kok kami ngobrol sama Pak Ma ya, sama Om Mayanto, sama Tante Eni kami ngobrol. Terus bahkan kami pernah kok sama Mama Cik Nita itu. Terus pernah kok kami pernah satu kali kami berantem. Kami berdua berantem di gereja. Yo nggak berantem sih pukul-pukulan gitu sih ya kan. Nggak mungkin kan negosiasi pukul-pukulan gereja. Kami tuh berdebat gitu loh di gereja tuh berdebat gitu. Terus dilalah pas ada Om Mayanto pas lewat. Pas lewat gitu kami berdua akhirnya malah diajak ngobrol di kantornya beliau. Bukan ditegur ya, tapi malah diajak ngobrol gitu. Kenapa? Ditanyai gitu, jadi kayak ngobrol bertiga gitu. Itu di mentor gitu. Dan sebenarnya kalau ngomong soal mentoring itu tidak ada metodenya harus gini harus gitu. Menurut gue sih mentoring itu harusnya alami. Jadi akan lebih menyenangkan kalau mentoring itu memang alami. Si mentornya juga punya hubungan baik sama yang di bawah, anak-anak yang di mentor juga punya keberanian, keluasan untuk mereka datang ke pemimpinnya, itu tuh enak kok. Jadi tidak ada gini, oh kita mentoring karena kamu sedang pacaran. Bukan, nggak ada hubungannya. Ya kita mentoring karena kita memang mengasihi kamu, dan gitu aja. Kamu pacaran yang kita mentor, nggak pacaran ya nggak masalah. Gitu loh. Kamu lagi ada problem ya kita temani, nggak ada problem ya nggak apa-apa, ngobrol aja. Jadi lebih ke alami sih harusnya.
Jadi kalau dibilang cerita pengalamannya ya banyak, kami bertahun-tahun kan, misalnya kami di mentor sama Pak Mai, sama Bu Eni, sama Om Tanto itu kami bertahun-tahun, jadi ceritanya macam-macam gitu loh. Tapi sekali lagi ya, maksudnya yang mutusin bukan mentornya. Jadi tanggung jawab terakhirnya tetap ada di kita yang di mentor gitu ya. Kalau kayak si Cinta waktu itu memutuskan untuk, oh ternyata nggak cocok, terus kita putus. Itu terus jangan nyalahin mentornya. Terus Cinta nyalahin Pak Mai, lu kan sudah didoain sama Pak Mai, udah didoain sama pemimpin, tapi kok tetap aja putus. Nggak boleh ada pemikiran itu. Oh kalau di mentor berarti pasti jadi sampai pernikahan. Belum, pikirnya nggak boleh itu. Jadi di mentor itu artinya di cover, ditolong, didampingi gitu loh. Ya, Kalau sampai ke pernikahan, puji Tuhan. Kalau ternyata nggak cocok dan harus putus, ya nggak apa-apa. nggak apa-apa. Daripada nanti masuk ke pernikahan dan harus bercerai, itu lebih berbahaya. Gitu. Asal juga jangan sampai pacaran iseng ya, maksudnya. Iseng toh ada mentoring juga kok, nggak apa-apa. Terus iseng gitu ya. Salah-salah gitu nggak boleh. Nggak boleh. Ya, Harus bertanggung jawab. intinya kita juga doain yang terbaik lah buat kalian. Kalau kalian misalnya ada yang mulai seneng-seneng sama siapa-siapa gitu, terus datang ke kita, ya tugas kami bukan untuk melegalkan atau memotong, enggak. Tugas kami hanya mendengarkan, terus kami Cover. mengarahkan sesuai apa yang firman Tuhan katakan, apa yang kita percaya. Paling diceng-cengin kohesi betul, terutama kamu ya, Betul Dre. sekali. Khusus kamu pokoknya. Tak ceng-cengin kamu. Sama pokoknya. Gio. Kamu sama Gio, tak ceng-cengin terus pokoknya. Pengalaman ini mah. Iya, Pengalaman betul. diceng-cengin. Dah, Jadi ya, ada mentor lagi. sebagai mediator. Masih ada satu lagi, Ci, satu pertanyaan. Ini pertanyaan terakhir ya, guys. Dari mulai malam, tapi besok pada libur sih, Ci. Oh, nggak apa-apa. Kalau ada lagi nggak apa-apa, Cinta. Berarti ada lagi ya. Anak-anak libur Kita, juga. oke. Leon, siap-siap habis ini temenin aku ya. Oh iya, Leon masih masuk. Oh, Kasihan. boleh masih masuk. Keluar aja nggak apa-apa, Leon. Nggak apa-apa, Aku nggak kalian keluar libur. aja. Oh iya. Ada yang masih skripsi, ternyata kok lupa. Deskripsi. Kayak bisa podcast dulu saja. Kamu Nggak bisa lah. podcast minggu Semangat, depan ya, Le. Leon. Semangat, Leon. Minggu depan ya, Le, podcast 24 jam, Le. Oke, back to the topic. Kita mau tanya ini menanyakan pertanyaan dari salah satu teman kita. Kan tadi ada tuh yang bahas pas masuk jenjang pernikahan ada pacaran. Nah, gimana kalau orang ini tuh ternyata ngerasa too much dalam pacarannya? Karena pada dasarnya orang berpacaran itu saling mengisi. Tapi di posisi ini, kedua sisi, cewek sama cowok, ngerasa mereka too much dalam hubungan ini. Dan pada akhirnya mengakhiri hubungannya. Nah, jadi kenapa bisa terjadi? Kayak terlalu berlebihan gitu loh, kok terlalu berlebihan dalam sebuah hubungan, padahal penuh kan baik. Ya sampai melambah gitu loh. Tuh, Mas. Dalam hal Kenapa? apa? Contohnya biar. Dia tuh Menarik nggak nih. Aku punya teori. lanjutin dulu ya, Ci. Kenapa kok kan penuh kan baik nih. Penuh kan baik. Tapi kenapa kok terlalu berlebih itu cenderung jadi hal buruk? Apakah ada dasar alkitabiahnya? Geng. Wah, ngomong dasar alkitabiah. Ada Guys, kalau ngomong kalau ngomong tanya Albert deh. Kalau dasar alkitabiahnya, kalau kita ngomong dasar alkitabiah ya. Pacaran tuh nggak ada di Alkitab sebenarnya. Kita pacaran aja sudah menyalahi Alkitab kok. Nggak ada dasarnya Alkitab bilang pacaran tuh nggak ada sebenarnya. Ya, masa persiapan, tapi juga nggak ada kisahnya di Alkitab. Terus Yusuf dan Maria kemudian berpacaran, mereka dating itu nggak ada ceritanya. Literally nggak ada. Jadi mereka menikah kita tulisannya kan. Nah, tetapi ini menarik ini, ada pertanyaan, kenapa kalau harusnya saling mengisi, terus ketika saling mengisi merasa too much, terus kok malah meluber-meluber, melambah-melambah ini. Itu berarti yang diisi salah. Karena sebenarnya kalau sesuatu yang godly, sesuatu yang baik, sesuatu godly ya, bukan baik tapi godly, sesuatu yang
dasarnya firman Tuhan yang sesuatu yang ilahi, itu enggak pernah ada kata cukup. Bener enggak? Misalnya Goisi pacaran sama Cinita. Cinita ini terlalu banyak deh kelihatannya, terlalu banyak berdoa buat Goisi. Berdoa itu godly. Kalau doanya bener, tidak akan pernah terlalu banyak. Tidak akan pernah cukup. Mudeng enggak? Karena sesuatu yang godly, itu sesuatu yang memang harusnya dasarnya itu melimpah-limpah. Jadi ketika ini terlalu too much deh, dia terlalu too much, terlalu sabar buat aku. Kalau dia merasa terlalu sabar jadi toksik, itu berarti sabarnya salah. Sabar yang kurang mendidik Sabar yang maksudnya ya, tidak mendidik. contohnya. Contoh misalnya apa-apa diiyakan, apa-apa di ini terlalu sabar, apa-apa diiyakan, apa-apa di apa ya, terlalu permisif gitu ya. Permisif terus semua diiyakan, diloloskan gitu-gitu. Itu tidak mendidik. Itu kenapa sabarnya jadi sesuatu yang toksik. Mudah enggak? Tetapi kalau sabarnya itu long suffering sesuai di Alkitab ya, panjang sabar, long suffering, itu beda. Itu sesuatu yang godly, tidak akan pernah cukup. Kita akan merasa kayak terus baru. Didoakan setiap hari, disabari setiap hari, dinasehati. Itu kalau nasehatnya berdasarkan hubungan baik kita dengan Tuhan, kita intim sama Tuhan, itu nasihatnya tidak akan cukup. Kita kan ketika kita mau berikan nasihat, orang kan merasa aku diberkati terus ya sama nasihatmu. Tetapi kalau nasihatnya sifatnya hanya koreksi, sekedar mengkoreksi, sekedar kamu salah loh, enggak gitu, kamu salah loh. Dasarnya manusia itu akan jadi too much. Ini yang dimaksud mungkin ya, semoga ini ya. Kalau perbuatan baiknya itu bukan godly, tetapi ini ya, sekedar perbuatan baik manusia secara moral karakter, itu akan jadi toxic. Tapi kalau godly, sesuatu yang memang lahir dari hubungan dengan Tuhan yang dekat, itu akan tidak cukup. Orang akan merasa, aku dikasih ini terus kok asik ya. Kayak kita mendengarkan firman Tuhan, kita dengar pendeta khotbah, gembala sidang kita berkhotbah, itu tidak akan cukup. Mudeng enggak? Kan nggak mungkin kita bilang, Pak Amel nggak usah khotbah deh, aku udah setiap minggu dengerin khotbah, cukup deh rasanya deh. Nggak gitu. Karena itu godly, sesuatu yang kita butuh terus, kita makan terus. Gitu loh. Kan kamu tiap hari makan kan nggak mungkin. Kalian makan tiap hari kan nggak mungkin cukup. Aku udah cukup makan. Sudah selama 40 tahun ini aku makan, aku akan puasa untuk 20 tahun ke depannya. Nggak bisa. Karena itu memang butuh. Nah makanya kalau tadi dibilang hubungan itu kok jadi toksik ya, sesuatu yang too much itu mungkin ya. Karena itu lahir dari sekedar perasaan, sekedar apa ya, sekedar value manusia. Mungkin ya. Nah itu mungkin selama tujuannya ya itu bisa. Komennya Andri bisa masuk tuh. Ya sekali lagi itu harus sesuatu yang godly, sesuatu yang ganti generation kan gitu. Mungkin gitu ya. Semoga menjawab ya. Iya, betul. Mungkin cerita mau nambahin atau mengurangi? Sudah betul. Oke. Ada sejauh ini nggak ada pertanyaan lagi sih. Tapi ada yang masih mau tanya lagi juga boleh. Dia mau tanya enggak, guys? Satura baru masuk. Nah, bentar. Ada ceting-ceting lagi sebentar ya, guys. Oke. Ceting-ceting bergembira. Ceting-ceting bergembira lagi mengetik. Jadi mungkin tadi tuh nanti minta diupdate home leadermu ya. Nah, itu Celpin. Tugasnya Celpin. Tadi ini ya, too much-nya tuh karena effort, tapi effortnya ya memang karena mau nyenengin orang gitu loh, bukan karena kebiasaan kita. Ya enggak sih? Kalau misal kita udah biasa sabar kan itu sabar tuh kita sabar tuh enggak akan too much gitu loh. Kita melakukan hal sabar tuh enggak akan too much. Tapi mungkin too much karena itu effort yang ya karena aku mau nyenengin pacarku tok. Udah gitu. Yeah. Aku pengen jadi pribadi yang keren gitu.
Jadi rasanya jadi too much. Apalagi cuma biar kelihatan jadi pasangan yang baik, itu yang bahaya. Ya. Oke. Ada pertanyaan masuk. Kalau semisal Oke. kita sampai tua, merasa diri kita udah lengkap dan ngerasa nggak butuh pasangan, bagaimana menanggapi hal itu dengan benar sesuai dengan Alkitab? Ya, kayaknya panggilan hidupku selibat. Oke. Itu sih di Firman. Selibat ya. Ini pertanyaan yang tricky. Jadi gini, selibat itu bukan pilihan. Menurut gue sih ya, selibat itu bukan pilihan hidup. Selibat itu panggilan. Jadi kita nggak bisa merasa, aku kok merasa sudah cukup ya, terus aku tak menikah deh. Itu kan kita yang milih ya. Tetapi menurut gue sih selibat itu panggilan. Tuhan Yesus sampai dia meninggal, dia nggak menikah loh. Ya kan? Ya nggak? Nggak menikah dong. Tetapi orang tuanya menikah. Apakah yang benar Tuhan Yesus? Apakah yang benar Yusuf dan Maria? Semuanya benar, karena semua panggilan. Betul ya? Ada orang-orang yang tidak menikah sampai akhir hidupnya. Contoh misalnya Paulus, nggak menikah. Ya kan? Tapi ya, dia bisa hidup dengan maksimal. Ada yang menikah. Contoh, orang-orang di sekitarnya Paulus. Misalnya Priscilla dan Aquila. Menikah. Tapi mereka juga bisa mensupport Paulus dengan baik. Jadi tidak semua kelihatannya panggilanku ini. Menurut gini, kalau kamu merasa cukup, bagus. Berarti kamu no problem, tidak ada masalah, merasa tidak ada masalah. That's good. Tetapi harus dicek benar-benar. Karena selibat itu bukan pilihan, menurut gue sih ya. Selibat itu panggilan. Kalau kamu dipanggil untuk selibat, lakukan. Tetapi kalau tidak dipanggil untuk selibat, jangan main-main. Karena ada firman Tuhan gue sih lupa di mana ya. Paulus nulis, mending kamu nikah daripada kamu berbuat dosa deh. Ada gitu, gue sih lupa, nanti tak cariin ya. Teman-teman yang belajar Alkitab coba nanti dicek ya. Daripada kamu istilahnya berzina, daripada ini, mending kamu menikah deh. Ada itu. Ada ayatnya itu. Ada. Dan gue sih lupa, nanti coba dicariin deh. Jadi buat gue sih sekali lagi, selibat itu tidak salah, menikah juga tidak salah. Jadi dalam kehidupan kita harus ngerti persis panggilan kita apa. Kalau panggilan untuk menikah, seperti Adam dan Hawa memenuhi bumi, ya tidak masalah. Tapi kalau panggilan kita seperti Paulus untuk tidak menikah dan melayani Tuhan sepenuh waktu, tidak masalah. Jadi no problem. Jadi pastikan kita benar-benar, nah itu Andri tulis tuh. 1 Korintus 9. Tapi kalau mereka tidak dapat menguasai, nah ini maksudnya. Lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Jadi buat gue sih itu ayat yang menurut gue sih jadi dasar ya nih. Kenapa gue sih ngomong. Sekali lagi no problem. Selibat atau tidak selibat itu panggilan. Jadi jangan merasa aku gini, merasa kok aku gini. Belum tentu. Harus benar-benar dicek, harus benar-benar didoakan, digumuli. Gitu. Jadi itu adalah panggilan saudara-saudara. Kalau tidak dipanggil, jangan sok-sokan terpanggil. Baik. Jangan merasa gini. Memutuskan, aku tak selibat aja deh. Aku tak menikah, karena malas punya pacar. Kalau panggilanmu memang menikah, ya menikah. Tapi kalau nggak menikah, ya harus benar-benar dalam posisi hati yang murni gitu loh maksudnya. Ya. Mudeng kan ya? Mudeng kok. Iya, betul. Jangan ambil keputusan sama emosi. Nah, ini ada lanjutannya kok. Yes. Apa? Karena kan tadi kita ngomong ya, maksudnya itu kan panggilan ya. Nah, kalau ini bukan ngomongin selibat, tapi kalau akhirnya memutuskan untuk tidak menikah, itu berdosa atau tidak? Maksudnya dengan kesadaran diri,
dia bukan, aku tahu mungkin bukan panggilanku, bukan, aku nggak dipanggil untuk selibat, tapi aku memutuskan untuk tidak menikah. Dibilang dosa atau enggak ya enggak dosa juga sih. Gue sih tidak bisa bilang itu dosa atau enggak dosa ya. Yang bisa bilang, yang hanya satu manusia di dunia ini yang bisa bilang itu dosa atau enggak dosa. Tuhan Yesus. Kita manusia, kita nggak bisa bilang itu dosa atau enggak dosa. Tetapi sekali lagi gue sih hanya, kalau memang panggilannya untuk menikah, terus aku tak ada menikah deh karena satu dan dua hal, ya enggak masalah. Selama hatinya benar, hatinya dijak benar. Jangan sampai karena dia nggak menikah, terus dia merasa yang menikah salah, yang gini salah, itu nggak boleh. Jadi ya kalau memang panggilan itu nggak menikah, ya sudah nikmati hidup tanda petik hidup selibatnya dia, komitmennya dia untuk gitu ya sudah nggak apa-apa, no problem gitu loh. Koyo sih lo ya, koyo sih lo ya. Oke, thank you kok. Itu kayak Jadi itu keputusan hidup orang ya guys, kita tidak berhak untuk ngejudge itu dosa atau tidak dengan orang mengambil keputusan itu. Begitu panggilannya apa, teman-teman. ikut udah gitu aja. Ya betul. Baiklah. Ada lagi yang mau bertanya? Yang serius dalam bertanya? Lagi enggak guys? Itu kayak ada di kolom chat itu Kak Robert bilang tuh kayak Romo ya berarti ya, Orang. mirip-mirip gitu. Kalau memang dia panggilan ya enggak masalah, no problem. Meskipun gue sih juga bilang ya ada yang sudah memutuskan jadi Romo, sudah pendidikan segala macam, ternyata akhirnya memutuskan untuk menikah juga ada, keluar dari istilahnya panggilan, no problem. Jadi buat gue sih lebih menghargai orang-orang yang ya apa adanya aja. Kalau memang panggilan ya pasti akan dikuatkan, kalau nggak panggilan ya no problem gitu loh. Sebentar, kayaknya ada pertanyaan lagi kok. Terima kasih ya semua pada aktif. Iya, kayaknya emang gini deh, Ci. Besok minggu depan akan seperti ini lagi. Gak apa-apa kok, aku mau kok jadi juru bertanyanya kalian. Daripada aku yang penting ngomong. Nah, daripada aku yang penting ngomong, bukan ngomong yang penting, kan mending aku tanyain pertanyaan orang ya enggak? Kelas. Ya. Topiknya anak remaja banget kok, tapi ada aktif. Ini aku aja lah yang mendapat jawaban dari pertanyaan. Ya, betul. Ya, ini aku aja lah yang tanya sambil nunggu, ini masih typing lama sekali. Saya buka tanya dulu. Oh iya, kan tadi kan ini ya, jangan terburu-buru kalau belum siap. Tapi kalau memang sudah waktunya, jangan takut untuk membuka diri. Tapi kok sudah waktunya tapi belum siap, gimana dong? Sudah waktunya belum siap. Itu ada yang mulai. Aku mewakili kamu juga kan, bro. Jadi kalau sudah waktunya belum siap, berarti belum waktunya. Oke, berarti belum waktunya. Iya, belum waktunya. Kan kalau sudah, maksudnya dari usia sudah siap, harusnya usia. Kalau ngomong soal umur sudah siap, itu kesiapan nggak bisa dinilai dari umur sih. Asik. Kalau dari umur, ngeri. Nanti anak-anak usia 17, 18 belum siap, mentalnya belum siap, sudah memaksa diri untuk pacaran belum siap. Kalau anak usia 16, 17 itu jangan dipaksa untuk pacaran. Mereka lebih baik dipaksa untuk bekerja dan berkarya, itu lebih baik. Ya. Kalau dipaksa buat pacaran itu repot. Tapi kalau dipaksa bekerja berkarya, itu enggak apa-apa. Menurut gue sih. Ada paksaan yang bisa, ada yang enggak bisa. Itu jangan dipaksa. Berarti usia tidak menentukan kesiapan ya kok? Cinita sama ini kan tadi tidak ada batasan usia memang. Cuma Cinita sendiri sama Koyoshi dulu Cinita tuh punya cita-cita aku nikah umur 25 gitu kan ya.
Terus ternyata akhirnya meleset, nikahnya umur 26. Nah, kira-kira usia-usia pernikahan tuh memang ndak ada pastinya. Ada yang 30-an lebih juga nggak masalah menurut Cik Nita. Cuma kalau seandainya sudah perlu dipikirkan, kalau kamu nikah usia berapa, terus kamu nanti anaknya usia berapa, itu kan harus dipikir. Nah, seandainya memang sudah waktunya, misalnya sudah 30 nih, tapi belum belum siap. Nah, menurut Cinta itu mungkin perlu ngobrol gitu loh. Apa yang membuat kamu nggak siap, perlu digali, perlu diobrolkan. Karena kalau bayangannya gini, kalau menikah umur 30, terus nanti punya anak umur 32 nanti anaknya baru lahir. Berarti kan anaknya umur 10 tahun, mamanya umur 42. Kasihan anaknya gitu loh maksudnya. Nah itu tuh ya meskipun sebenarnya nggak apa-apa sih, ada yang seperti itu dan bisa pun ada gitu. Tapi nek misalnya sudah usia 40 misalnya belum siap juga kan berarti kan ada yang perlu dipertanyakan. Maksudnya apa yang perlu dibantu? Kita perlu bisa bantu apalah intinya kayak gitu. Karena memang di usia 30-an atau 40-an itu kan beda dengan usia produktivitas atau apa sih metabolisme tubuh kayak apa kayak pokoknya secara fisik tuh kan beda ya. Yang usia sudah 40-an Sajik Nita ini kalau sampai melahirkan di usia 45 tahun itu resikonya apa kan semua ada resikonya. Kalau memang tujuannya pengen merit, ya itu berarti nek ndak siap itu perlu diomongin. Kita perlu ngobrol apa yang buat ndak siap. Baik, terima kasih. Jelas ya? Jelas. Ini ada 2 pertanyaan masuk. Ternyata kita ngobrol ada 2 pertanyaan masuk toh. Yang pertama dulu ya. Apa nih? Apa ya? Ini agak out of topic, tapi ini menurutku penting sih. Temanku ada yang bilang menyimpang. I mean suka sesama jenis. Di sini aku sebagai teman yang baik, aku mengingatkan tentang kebenarannya gitu. Tapi dia kayak udah terlanjur kecewa sama cewek gitu. Jadi aku harus gimana ya? Karena aku kasihan sama dia. Kalau dia berlanjut gini terus sampai gede, mau gimana hidupnya gitu. Ya, memang kita sih harus zaman sih menghadapi itu. Ya, ini kita musuhnya sama globalisasi ya. Globalisasi. Jadi kalau buat Koisi tetap ada prinsip Adam harus sama Hawa. Iya, tetap nggak bisa Adam sama Bambang ya. Koisi tetap harus prinsipnya tetap sama. Alkitab hanya mengenal 2 gender, pria dan wanita. Selebihnya adalah bukan dari Alkitab. Jadi hubungan yang benar pernikahan itu kalau di Alkitab ya ditulis antara seorang pria dan seorang wanita. Jadi nek Koisi dibilang terus gimana? Selama Koisi bisa ngomong, Koisi akan ngomong jaga diri kalian baik-baik guys. Jadi bener-bener harus bener-bener dijaga. Jangan sampai ini jadi sesuatu yang normal. Tetapi kalau ini masalahnya temanku kok gitu ya. Kalau kamu sudah ngomong ya, yang ngomong didoakan, ngomong dan didoakan ya, didoakan, ngomongin gitu, oke. Tapi jangan merasa kamu harus mengubah dia. Biarkan dia berjumpa dengan kebenaran itu sendiri. Yang penting kalian jangan sampai terseret ke dalam. Serius. Ini memang jahat sekali hari-hari. Gue sih berusaha ini ya, mengasihi orang yang ternyata menyimpang. Gue sih berusaha mengasihi. Tetapi gue sih bukan berarti gue sih setuju dengan tindakan mereka. Gue sih sangat tidak setuju. Sampai kapanpun gue sih tidak setuju. Tetapi gue sih berusaha mengasihi orangnya. Dan kalau kalian misalnya teman-teman Yudin ada di bawah gembalanya gue sih, maka kalian perlu camkan ya, kalau koalisi kita kami tidak setuju dengan pernikahan sejenis. Kami sampai kapanpun tidak akan setuju. Jadi selama koalisi memimpin di Yudin, koalisi akan bilang ikuti Alkitab.
gitu. Dan kelihatannya nanti coach akan mendidik siapapun yang ada di Yutin untuk ikut dasarnya Alkitab gitu. Ya. Begitu sih nih coach nggak bisa penilaian. Ini dari sisi psikologi ini coach sih nggak punya. Coach hanya punya dasar itu aja. Dosa itu salah satu artinya tuh meleset dari sasaran. Jadi memang itu strategi itu untuk menghancurkan kita di hari ini dengan cara buat kita tuh maksudnya Tuhan ini Melenceng, dilenceng. bikin melenceng. Itu aja ya. Udah tambah malam, kasihan yang ini terus. Oke, sebenarnya masih ada 2 pertanyaan lagi sih, Ci, tapi ya nggak apa-apa Semangat sih. teman-teman. Apa masih ada Baik, lagi? Bang. Lumayan. Masih ada. 2 ini terakhir ya. Beneran masih? terakhir ya. Masih. Ya. Wow, keren banget. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa tuh, nggak apa-apa ya. Kalian Yang nggak apa-apa semalaman toh, guys. tinggal nggak apa-apa. Mau tutup warung, Kak. Alah itu. Alah itu warung udah tutup kok. Loh, kan kamu warung Madura 24 jam, Cel. Iya. Apa nih? Lek tumbes Apa? beng-beng, Oktober. lek. Lek tumbes. Oke, yang ini dulu ya. Ini jadi ada yang bertanya. Tumbes Pertalite. Ada yang pacaran. Aku jangan ketawa, ini pertanyaannya serius, bentar. Ini pada gue bikin guyu. Pertanyaannya serius, guys. Tolong. Bentar ya. Aduh. Nah, ada yang pacaran, tapi baru tahu di tengah jalan kalau pacarnya udah nggak kudus. Mungkin pacarnya udah nggak perawan. Ini ya, aku eksplisit aja ya, guys. Orangnya udah sayang banget dan mau menerima apa adanya, tapi dia bingung apakah boleh tetap lanjut hubungan ini secara iman atau ada hal-hal yang perlu diproses dulu. Jadi ini keperawanannya hilang, diambil secara paksa. Jadi dia mengalami sexual harassment. Gitu. Nggak apa-apa. Kalau yang Cinta tahu di pemberkatan di gereja itu adalah yang ditanya itu antara kedua pihak yang mau menikah. Jadi kalau misalnya yang cowok udah jaga kekudusan, yang cewek ternyata pernah mengalami pelecehan seksual, itu maksudnya nggak diperhitungkan, enggak. Tetap dianggap pernikahan kudus. Tetap dianggap selama mereka tidak melakukan hubungan seks. Iya, kalau yang mau nikah ini yang melakukan hubungan. Nggak boleh. Jadi kalau dibilang boleh apa enggak ya, boleh-boleh aja toh. Cuma mungkin akan ada resikonya karena dia kan ada trauma, si ceweknya akan ada trauma dan sebagainya, itu harus diberesin. Karena itu pasti akan berdampak di emosinya, kepribadiannya. Kalau dia belum berdamai itu akan efeknya panas. Tapi boleh. Contohnya siapa? Contohnya kemarin hari Minggu di Gio kasih contoh Ruth, ya kan? Ruth itu kan istilahnya janda, gitu. Dia sudah menikah, sudah pernah menikah, janda. Dan meskipun tidak ditulis sudah punya anak, tapi ini adalah Ruth adalah seorang janda. Akhirnya dia menikah dengan Boaz yang istilahnya perjaka ting-ting ya, dia masih itu. Dan buat mereka enggak masalah kalau kita lihat ya, Ruth itu akhirnya melahirkan keturunan yang sampai ke Tuhan Yesus loh. Jadi sebenarnya enggak masalah. Sejauh kita tahu ceritanya, Ruth dan Boaz tidak jatuh ke dalam dosa ini gitu. Kalau Ruth dan Boaz melakukan hubungan sebelum menikah, ya itu ceritanya beda. Pasti akan ada cerita yang lain. Tapi selama mereka oke, membuktikan kalau enggak harus kok orang yang istilahnya yang pernah menikah itu juga nggak bisa diberkati dan punya pernikahan yang baik, enggak juga. Ada kok, itu buktinya bisa. Kalau dipulihkan. Gitu sih.
Next. Oke, ini yang terakhir ya. Kayak terus ya. Ini yang terakhir ya guys. Terakhir saya tidak menerima pertanyaan lagi. Oke, ini. Jadi ingat kutipan Pastor regularly, kamu layak dicintai lebih dari selaput darahmu. Ya, betul sekali guys. Ya. Jadi itu tidak menentukan selama hubungan kita dengan orang yang kita jalani sekarang itu benar-benar kudus. Betul kan? Ciko? Oke. Sip. Ya. Yo, ini terakhir. Nah, ini gimana? Aduh. Nih kalau kalau circle-nya kecil, maksudnya tuh nggak punya banyak teman, gimana tips mencari jodoh? Apakah harus utus-utusan kayak Ishak dicariin jodoh sama bapaknya karena bapaknya nggak mau sama, maksudnya kan itu kan posisinya kan Abraham itu kan di negeri lain kan, terus dia nggak mau Ishak dapat istri dari orang-orang itu kan. Nah, apakah perlu kita mengirim utusan seperti Bapak Abraham mengirim utusan untuk menemukan jodoh buat Ishak, jodoh yang benar, biru jodoh aja katanya. Itu kan ya itu ada sih yang harusnya kesaksian tentang ini. Ada sih yang dibantu Pak Comblang pasti ada. Cuma tetap ada resikonya. Memang Ribka ini satu dari sekian juta cerita ya. Maksudnya karena Abraham ini juga takut akan Tuhan, dipilih sama Tuhan, dia pasti tuntunan Tuhan juga ya. Banyak. Kalau Cik Neta lebih ke gini, kalau kamu sadar circle-mu itu kecil, ya kamu harusnya belajar memperluas circle. Iya. Berarti kamu kan sadar kalau kamu kok circle kecil ya harus perluas circle. Misalnya, jangan cuma sama orang gereja aja misalnya. Di kampus jadi orang yang aktif di persekutuan, buka channel, buka link ke gereja. Misalnya pas ada UF, buka channel di sana, kenalan. Jadi orang yang belajar untuk mengenal orang gitu ya. Tapi tetap ada batasannya ya, ada batasan-batasannya ya. Jangan semua dicedai, semua cewek dicedai itu juga nggak boleh ya. Harus sopan, tetap sopan. Maksudnya tetap oh halo kenalan, aku ini Nita, oh iya gini-gini misalnya ya. Tapi jangan HTS-an dengan banyak orang itu juga nggak boleh ya. Big no kalau itu nggak boleh. Tapi buka channel, buka linkmu. Yang lain-lain pasti ada lah, nggak tahu gimana caranya. Di tempat kerja lah, di kampus lah, di kampung lah, di tetangga lah, apa yang kan ada ya persekutuan misalnya kayak gitu. Jadi kita lihat ada beberapa yang anak-anak Yutin kita yang misalnya kayak Kak Ana, terus kemudian Yohana, kalau teman-teman tahu si Yohana, akhirnya menemukan pasangan hidup mereka, cowoknya tuh di lari gereja lain, ternyata teman kampusnya, teman kerjanya. Jadi nggak harus di circle di gereja ini, kita juga nggak, sekarang udah berubah ya. Maksudnya dulu nggak bisa ya satu kolam, tapi tak pikir memang jodohnya memang ternyata di luar itu kan nggak apa-apa, asal gitu, selama nggak sesat ya. Iya. Gitu. Ya memang jawabannya itu sih. Kamu gimana mau punya pacar kalau nggak pernah keluar rumah ya kan? Kebiasaan buruknya apa? Mageran tadi ditulis. Mageran di kamar terus, handphonean terus ya. Kamu nggak bakal punya pacar. Kalau mau punya pacar yang baik, yang memang sesuai ini yang Adam aja ketemu Hawa ketika dia bekerja loh. Memberi nama seluruh hewan, bayang no. Terus kayak istirahat. Iya istirahat. Sama Tuhan disuruh istirahat, diambil tulang rusuknya.
Ya gitu kalau kita nggak pernah bekerja, nggak pernah aktif, nggak pernah berkarya, Tuhan mau ngambil tulang apa kan nggak mungkin Tuhan ngambil tulang betis ya kan, repot. Jadi memang harus istilahnya kita harus berkarya, nanti terus Tuhan waktunya nanti pas kalian nggak mencari tapi produktif itu malah nanti ketemu. Tapi syaratnya harus berkarya, harus produktif gitu loh. Pak Gitu. Jeffrey pernah bilang sih, Tuhan memberikan kepada yang dicintainya waktu tidur. Abraham juga dikasih Hawa waktu dia tidur. Tapi itu setelah dia bekerja. Iya. Hmm. Tidur karena mager nggak dihitung. Harus kerja, usaha dulu gimana caranya. Terus setelah itu serah ke sama Tuhan hasilnya. Tiba-tiba dipiring lah. Pacarku di dalam kamar terus kok bab 2. Kalau pacarmu di Kasihan dalam dia. kamar terus kemungkinan besar pacarmu bantal. Enggak, ya kok. Ini mungkin Kapibara. Dasarnya kapibara. kapibara. Dan harus usaha nyari Iya. juga. Iya. Ya. Nyari itu dalam arti bukan nyari dalam arti sembarang ya, tapi nyarinya tuh produktif. Sambil bangun kualitas loh Iya. ya. Jangan cuma nyari toh tapi tidak bangun kualitas. Berarti Nanti kalau malu-maluin biasanya YouTube nih. berarti kalau biasanya work from kasur, sekarang work from cafe gitu kok. Boleh. Itu cari link. Cari teman. Link. Belajar hal yang Boros baru. kalau itu. Gitu dong. Iya, lagi boros. Boros ya. Cari Nggak harus di dulu kafe sih. sih. Warmindo lebih terjangkau menurut gue. Ya, work from Tapi home, kalau boleh Wermindo ketemunya maba kok. work from church boleh sambil berdoa. Wermindo ketemunya ini. Oh iya, ketemu jodoh di LinkedIn. Di LinkedIn bisa sih. Ketemu bisa. Sambil bisa deal-dealan gaji sih sebenarnya kalau di LinkedIn ya. Betul. Lari sore, siapa tahu ya kan, bagus. Lari mulu kamu Yen, magang. Jodoh sama klien ya gitu. Jodoh sama klien boleh. Jangan cari doang tapi gak bangun kualitas. Iya betul. Alah kalian tuh sebenarnya sudah tahu ding jawaban ini tuh sudah tahu. Ya toh? Kan Sudah biar tahu rame dari aja ini tuh. sudah ngerti. Biar Iya. rame. Kalian tuh hanya kepengen ini kan, kepengen tuh iya berarti harus gitu, berarti harus cari ya alah gitu toh, alah ngaku aja lah kalian. Lagu-lagunya tuh sudah hafal kok ini. Sudah Soalnya tahu. butuh validasi. Hanya perlu validasi. Biar Iya, oh berarti aku harus cari ya. Oh gitu ya, polisi bilang aku harus cari nih, nggak boleh. Tujuannya Alah, biar ada biro jodoh. lagu-lagumu tuh sudah ketahuan kalian. Biro jodoh Yosinita. Yes, Chan. YN. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kalian tahu kalau prinsipnya itu nggak apa ya, pacaran itu tidak menakutkan, tetapi juga nggak boleh ngawur gitu loh. Nggak boleh. Kocik comblang. Kamu nambah kerjaan, Andre. Repot, Andre. Yeah. Berarti kalau misal ada yang mau kenalin gitu, harus mau kenalan nggak sih kok? Bangun Iya, link gitu sebagai teman nggak masalah. Yeah. Teman dulu, semua mulai dari teman dulu. Banyakin temannya. Jangan menolak. Jadi teman ya teman, no problem. Ya kan ada layanan baru di Comblang. Nambah kerjaan kok males sih kok. Leon. Ini tolong terus ini di screenshot ini catatan Leon kirim Bu Vivi. Nambah kerjaan ini. Mbak Leon. Mama itu tuh biasanya mamanya ada di belakangnya gitu Eko. Oh gitu ya. Nanti tak foto ya tante. Pesannya. Itu tante Leon lagi di gereja. Pokoknya kalau memang sudah waktunya dan itu loh tak kenalin sini enggak apa-apa nek sini sih. Yang penting sama-sama percaya Yesus, takut Tuhan. Pokoknya kriterianya itu dulu. Yang lain nanti pelan-pelan sambil kami nanti misal kami ngenalin ya. Ini tak kenalin nih ada orang tak kenal. Itu bukan berarti kau sih berharap kalian pacaran sama orang itu ya. Tetapi memang istilahnya temenan gitu loh. Perkara nanti pacaran ya kalau cocok
rencana Tuhan ya silahkan, enggak ya no problem gitu. Jodoh tuh misteri ya guys. Cinta tuh melihat orang-orang tuh, yalah boleh aduh-aduh jebul cedak gitu. Jodohnya. Nah, sing senyum paling lebar itu. Karena Yang bed juga ternyata. jelas. Ya tuh Sia enggak boleh nyebut merek loh. Lah aku ketok kok aku Misteri otomatis guys. sorry. Tuh. Jodoh itu misteri guys, bener. Iya, Isa mau ketemu Ya. Rika juga karena mau dikenalin. Ya. Kalau mau ketemu Jisoo itu kemarin tiket Korea cuma 800.000. Tapi visanya yang Ya. ngerjainnya. Visanya yang ribet. Cepet Isa nunggu Jisoo nggak akan jadi Israel. Pokoknya, Udah pokoknya malam. semangat. Ya, Sudah ya, malam. udah. Sudah mulai ngelantur kelihatannya. Sudah mulai mau Seperti biasa, ngelantur. fire session semakin malam semakin ngelantur ya kan. Ya. Udah mau jam 10 Udah guys. sampai doles. Ya. Guys. Kita berdoa dulu ya. Ya. Kayak sih boleh tolong tutup dalam doa kok. Yuk. Habis itu Ya. kita foto Ya, ini ya. nanti yang tersisa kita foto ya. Iya. Kita adalah Itu last Satura- survivor. Satura and the gang kok. Oke, siap. Yuk kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur buat malam hari ini, kami bersyukur buat fire session yang luar biasa. Kami bersyukur kalau kami bisa sama-sama belajar firman Tuhan. Kami bersyukur punya komunitas yang sehat, yang mau menolong kami untuk kami bisa bertumbuh dengan cara yang benar. Tuhan, Engkau yang terus pimpin kami, Engkau yang bawa kami, menuntun kami untuk kami bisa setiap hari hidup sesuai firman Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati semua anak-anak-Mu di tempat ini, yang mereka yang hari-hari ini mungkin sedang mempersiapkan dirinya untuk masuk ke jenjang yang lebih serius, sebuah hubungan yang lebih serius. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan akan tuntun mereka, tolong mereka untuk mereka bisa mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Dalam nama Yesus yang bersyukur, kami tutup pertemuan kami malam hari ini, berdoa biar terus Tuhan berperkara dengan hidup setiap kami. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Mari yang percaya kita katakan, amin.